dalam menggambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka kesehariannya selalu sama Rasul. Kesehariannya selalu sama Rasul, selalu memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Sehingga mereka lah orang-orang yang pantas dalam menggambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka mensifatkan Rasul. Mereka bilang, "Wallahi ma ra'aitu min dhi zimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku belum pernah melihat orang dengan rambut hitam yang pekat dan dengan bajunya yang kemerah-merahan yang lebih tampan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mensifati Rasul adalah orang yang tampan. Mereka mengakui hal tersebut. Mereka orang-orang yang selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas para ulama menyebutkan, barang siapa yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung bakal jatuh cinta. Bakal jatuh cinta kepada Rasul. Kita kalau lihat Rasul langsung jatuh cinta. Bagaimana enggak? Gimana enggak kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat condong pada keindahan. Kita memiliki sifat condong pada keindahan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifatnya manusia. Sehingga kalau kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, akal kita bakal mendorong kita untuk condong kepada hal tersebut. Dan sungguh orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang berakal jernih, tatkala mereka mengkaji daripada sifat-sifatnya Rasulullah SAW, mereka tidak akan menemui dari Rasul melainkan keindahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak akan mereka menemui keindahan melainkan pada Rasulullah SAW. Mereka hanya menemui semua sifat-sifatnya Rasul. Keindahan, hanya keindahan, tidak ada yang lain. Keindahan, selalu keindahan pada diri jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapapun yang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bakal langsung jatuh cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam fisiknya, dalam akhlaknya. Rasul orang yang paling baik, bahkan dalam akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kamu wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu mensifatkan Rasul. Beliau bilang, kan Rasulullah SAW ahsanan nas khuluqan wa khalqan. Rasul paling baiknya orang dalam sifat makhluknya dan juga dalam akhlaknya. Rasulullah SAW tidak ada yang lain. Udah, dengan Rasul kita mulia. Dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita mulia. Bahkan Al-Imam Busiri bilang apa? Bi akramir rusuli kunna akraman umami. Dengan berkat Rasul yang paling mulia, kita sebagai umatnya menjadi umat yang paling mulia. Dari segenap umat kita yang paling mulia. Itu ada satu hadis, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau bilang, pernah satu hari Rasulullah SAW ini bersama para sahabatnya tanya, "Ma taqulun bi hadhihi al-ayah? Wa ma kunta bi janibit tur idh nadaina." Rasul bilang sama sahabatnya, "Wahai para sahabatku, kira-kira apa pendapat kalian tentang sabdanya Allah, wa ma kunta bi janibit tur idh nadaina?" Dan tidaklah kau wahai Muhammad berada di samping bukit Tur ketika kami menyeru. Masuk. Kata Rasul, fahamkah kalian apa maksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Mata gulul bi hadil ayat. Mereka para sahabat menjawab apa? Allah wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan, lamma kallama Allah Musa alaihi salam, qal ya Rabb, hal khalaqta khalqan akram alaika minni? Kata Rasulullah SAW, Nabi Allah Musa alaihi salam ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu hari Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, apakah engkau ada dari makhlukmu yang kau ciptakan yang lebih mulia di sisimu daripada aku?" Kata Nabi Allah Musa, "Istafaitani 'alal bashar," karena engkau telah memilihku dari segenap umat manusia. Nabi Allah Musa dipilih dari segenap umat manusia, jadi merasa adalah orang yang paling mulia. Istafaitani 'alal bashar wa kallamtani bi Tur Sina, dan engkau membuat aku bisa berbicara dengan bukit Sina. Tahu Bu, Pak, bukit Sina ini Nabi Allah Musa alaihi salam kalau mau berbicara sama Allah selalu ke bukit Sina. Selalu ke bukit Sina. Jadi satu-satunya orang yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu adalah Nabi Allah Musa. Jadi merasa orang satu-satunya yang bisa berbicara kepada Allah, beliau merasa dirinya paling mulia. Apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisimu daripada aku ya Rabb? Tanya Nabi Allah Musa. Akhirnya apa yang Allah jawab? Ya Musa,
Ama alimta anna Muhammadan akram alayya min jami'i khalqi? Wahai Musa, kau enggak tahu bahwasanya Muhammad ini lebih mulia daripada seluruh makhlukku? Lebih mulia di sisiku daripada seluruh makhlukku. Nabi Muhammad, tidakkah kau tahu itu? Wa inni nadartu fi qulubi ibadi. Sungguh aku ini melihat ke hati-hati hambaku. Falam ajid qalban ashaddu tawadu'an min qalbi. Dan aku enggak pernah nemuin hati yang lebih tawadhu daripada hatimu. Walidzalika astafaituka 'alan nas bi risalati bi kalam. Karena hal itulah baru aku pilih kau jadi seorang rasul, jadi seorang yang bisa berbicara kepadaku. Enggak usah sombong. Nabi Allah Musa ini dijadikan sebagai rasul karena di hatinya punya tawadhu, Pak. Dijadikan rasul karena di hatinya punya sifat tawadhu, selalu merendah. Ketika Allah melihat seluruh hati hambanya, orang yang paling tawadhu pada saat itu adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Sehingga diangkat oleh Nabi Allah Musa sebagai rasul dan orang yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Famut ala tauhid wa ala hubbi Muhammad. Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah untuk mati dalam keadaan tauhid dan atas cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua di sini mati dalam keadaan cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Mati dalam keadaan bertauhid kepada Rasulullah SAW. Ini masih ada lanjutannya. Tapi melihat waktu, mungkin kita bersambung aja. Bersambung kayak Ustaz Dahlan. Alhasil, intinya Nabi Allah Musa alaihissalam disuruh mati dalam keadaan cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Allah Musa ini penasaran lagi. Ya Rabb, fahal fil umam akram alayka min ummati dhallalta alaihimul ghamam wa anzalta alaihimul manna wassalwa. Ya Allah, apakah kau menciptakan di antara umat-umat ini yang paling mulia, yang lebih mulia daripada umatku? Umatnya Nabi Allah Musa ini dulu pernah dinaungi dengan awan dan diturunkan oleh Allah, wa anzalta alaihimul manna wassalwa. Dituruni yang namanya al-manna wassalwa. Tahu manna? Manna ini sebuah biji-bijian jahe, ya, biji-bijian yang mudah diperoleh seperti beras dan sebagainya macamnya. Segala macamnya ini dari umat terdahulu. Gak ada diturunin buah-buahan begini, cuma pada umatnya Nabi Allah Musa. Sehingga merasa umat ini umat yang paling mulia. Tapi kata Allah apa? Ya Musa, ama alimta anna fadla ummati Muhammad ala sa'iril umam ka fadli ala jami'i khalqi. Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya fadilah, keutamaannya umatnya Muhammad ini seperti perumpamaan aku dan atas semua makhlukku. Kira-kira Allah dibandingin sama makhluknya jauh nggak, Pak, Bu? Jauh. Ini bandingannya umat Nabi Muhammad atas seluruh umat manusia itu seperti bandingannya Allah atas makhluknya. Begitu besar kita dapatkan kemuliaan ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Hadirin sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kita dapat apa sekarang? Dapat ilmu cerita keindahan wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi kata Nabi Umar bahwa dikala kita memandang wajah baginda Nabi langsung jatuh cinta. Jangankan wajah baginda Nabi, kita lihat wajah Habib Umar saja barusan langsung jatuh cinta. Allahumma kedatangan beliau ke Hidayatus Sibian. Setiap malam Al-Fatih selalu bermimpi melihat beliau. Mimpi mengimami Jumat di Masjid Jami. Beliau bagus. Makanya dengan memandangnya, mudah-mudahan kita bisa memandang kepada jid kakeknya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Selanjutnya, itu yang ketiga, yang terakhir dari TV. Ini semuanya taat kepada Allah Tuhan. 15 menit. Karena kalau lebih di sini takor. Selanjutnya wajah yang ketiga yang kedua kepada Habib Mahbub Lahadil Syekhan bin Saleh Rasulullah. Waktu yang mulia ini kata sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak,
jawab. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih kurang semangat. Hah? Kenapa? Kurang semangat. Nih perlu anak kasih tahu. Yang namanya jawab salam itu hukumnya wajib. Jawab salam hukumnya. Jadi kalau ada yang memberi salam wajib dijawab salam. Kalau nggak jawab berarti dosa. Cuma ada 3 orang yang nggak wajib menjawab salam. Coba kita perhatikan, kita termasuk 3 orang ini atau enggak? Kalau kita termasuk berarti kita nggak wajib. Kalau kita nggak termasuk berarti kita wajib. Siapa aja itu? Yang pertama anak kecil. Anak kecil. Sini masih ada anak kecil apa pada tua umumnya? Nah, anak kecil bukan ini? Berarti wajib nggak jawab salam? Wajib. Itu orang yang pertama yang nggak wajib jawab. Yang kedua, tahu siapa? Yang kedua, orang yang nggak wajib jawab salam adalah orang yang terlalu senang, terlalu gembira. Di sini ada orang yang sukanya kalau jalan ketawa-ketawa sendiri. Itu orang yang terlalu senang. Di sini ada. Hah? Siapa itu? Orang gila. Di sini ada orang gila. Berarti wajib jawab. Terakhir, yang ketiga. Ketiga, orang yang nggak wajib jawab salam itu, Pak Bu, adalah orang yang pangkatnya udah tinggi. Pangkatnya sudah tinggi, saking tingginya sampai sebelum namanya itu orang ada pangkatnya. Tahu pangkatnya apa? ALM. Jadi kalau orang sudah punya pangkat ALM, nggak wajib jawab salam. Tahu apa ALM? Mati. Ini orang-orang hidup, orang-orang mati nih. Nah, kira-kira wajib jawab salam. Anak kecil, bukan. Tua, iya. Orang gila, orang waras, iya. Orang mati, orang hidup, iya. Berarti wajib jawab salam. Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah yang al-fakir hormati lagi al-fakir cintai akhirnya Habib Umar bin Hamid Al-Hamid dan juga Habib Bagir bin Hamid Al-Hamid dan juga pimpinan Ponpes Hidayatul Sibyan Kiai Haji Hidayatullah Alawi Yunus. Mata'ana Allah bi thuli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim amin ya rabbal. Dan juga seluruh para ulama, para asatid, para kampung, para masyarakat Banjarsari dan juga para pemerintah, aparatur pemerintah yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu dikarenakan waktunya dibatasi. Yang insya Allah sama sekali enggak Al-Fakir, yang insya Allah tetap Al-Fakir cintai, lagi Al-Fakir hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita curahkan karena Allah yang memberi kita kesehatan. Allah lah yang bisa menghidupkan orang. Allah lah yang bisa mematikan kita pula. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salawat serta salam kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Pak Bu, belum apa-apa udah 4 menit aja. Waktu tersisa 11 menit. Al-Fakir sengaja megang HP biar nggak kelebihan bahaya. Alhamdulillah. Tadi barusan saja kita membaca maulid daripada maulid Simtud Durar. Habib Bagir sudah menjelaskan tentang Rasulullah. Habib Umar sudah menjelaskan tentang Rasulullah, maulid, cinta dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah cukup, nggak usah tambah lagi. Ya guys, cukup sudah. Sudah kemalaman juga, sudah pada lapar juga, anak tahu. Karena anak juga lapar ini. Ini makanya nggak lama-lama. Alhamdulillah. Tadi barusan kita baca maulid Simtud Durar. Tahu siapa pengarangnya Simtud Durar ini? Pengarang daripada maulid Simtud Durar ini adalah
الإمام العلامة والدل عليه خليفة جده الأنام والسلافه الصالحين الكرام سيد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. Pengarangnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ana mau sedikit ceritakan tentang asal usul maulid ini dikarang oleh beliau. Jadi kita selama ini kita baca dari dimulai bulan Rabiul Awal, dimulai bulan maulidnya Nabi, kita baca ini maulid sampai sekarang penutupan. Nah, sekarang Al-Bagir kita bahas bareng-bareng asal usul ini maulid diciptakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebelum Al-Bagir kisahkan tentang maulidnya, sekarang Al-Bagir mau ngasih tahu sedikit tentang siapa itu Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebelumnya Al-Bagir mau menyebutkan nasabnya. Nasab daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa Al-Bagir sebutkan? Karena dengan kita sebutkan nasab beliau, secara tidak langsung kita menyebutkan nama-nama orang yang mulia. Ada ulama yang mengatakan ketika disebutkan namanya suatu habaib, apalagi ini hadza minal kutub daripada wali min aulaillah, itu di situ waktu istijabud doa. Ketika dituliskan nasabnya suatu habaib, ditaruh di air, orang yang gila insya Allah jadi sehat. Luar biasa. Karena apa? Yang di situ bukan nama-nama orang yang sembarang. Ini Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad sahib Syi'ib bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan Al-Wara bin Ali ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad sahib Barbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad Maula Sawma'a bin Ali Maula Sumal bin Ubaidillah ibn al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Radi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn Imam Husain as-Sibt al-Imam Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib wa ibn Sayyidatina Fatimah az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nyambung Pak, sampai Rasulullah. Enggak terputus. Ini sahih, nyambung enggak terputus. Tuh, ini ada sebutan namanya. Nih, ini apa tadi kata Bagir? Setan gepeng. Ana juga merah setan gepeng. Cuma setan gepeng ana manfaatkan untuk ngasih tahu kepada antum nasabnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi setan gepeng yang ana manfaatkan, bukan setan gepeng yang memanfaatkan Al-Bagir. Jadi bahasa setan gepeng malah. Yang mana tadi? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memiliki nasab yang mulia. Orang-orang tadi yang Al-Bagir